Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam atammani al-akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwata fi din azakumullah. Para jamaah salat zuhur yang semoga saja Allah Subhanahu wa taala menerima salat zuhur kita. Akhwata fi din azakumullah. Di siang hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita tentang sebuah tulisan pendek, risalah singkat dari seorang ulama yang kiprahnya atau karyanya itu sangat banyak dan benar-benar membantu umat Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang. Dialah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salah satu karya yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin secara umumnya adalah apa yang kita bahas tentang 3 landasan utama seorang muslim. Seorang muslim itu sangat perlu mengetahui tentang Allah, tentang Rabb yang dia sembah. Seorang muslim itu patut untuk tahu tentang agamanya, apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Seorang muslim itu wajib mengenal siapa nabinya, siapa rasulnya, siapa panutannya. Makanya ikhwata fillah azakumullah, kita dalam hal salat aja, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Sallu, salatlah kalian, kata Rasul. Kama, sebagaimana kalian melihat siapa? Melihat kakeknya, melihat bapaknya, melihat ibunya, melihat saudaranya. Enggak, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi SAW sudah wafat, namun sunnahnya tidak. Maka kita jadi seorang muslim itu benar-benar mesti peduli dengan agama kita, terutama tentang 3 hal ini ya ikhwata. Tentang Allah, agama Islam secara globalnya, apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, dan yang ketiga adalah mengetahui tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kadar kecintaan seseorang kepada nabi ini bertingkat-tingkat beda-beda. Begitu juga kadar tingkat kecintaan seseorang kepada Allah beda-beda, tergantung dengan ilmu yang dia miliki tentang sesuatu tersebut. Makanya para ulama, para anbiya, para salihin, mereka menjadi orang yang sangat mencintai Allah. Kenapa? Karena mereka punya ilmu tentang Allah. Kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka berani mati untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka itu kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadikan cinta mereka itu lebih besar. Makanya ikhwata fillah azakumullah, kita urgent sekali untuk senantiasa mempelajari hal-hal dasar agama Islam. Kenapa begitu? Kalau kita lihat ikhwata, dengan zaman yang luar biasa, antum ini bisa mengambil pelajaran yang paling sulit sekalipun sekarang ini di YouTube. Ente mau pelajaran apa? Ada, tinggal ketik keluar semuanya. Ana Ustaz, ana pengen belajar usul fikih. Ketik usul fikih, keluar usul fikih. Dilihat, nggak ngerti Ustaz. Kenapa nggak ngerti? Ya ente belum nyampe emang ke sana. Dasarnya tuh belum. Gimana udah bisa naik? Caranya gimana? Kalaupun dia coba pemahamannya salah, keliru nanti. Makanya ya ikhwata fillah azakumullah, step dalam belajar itu selangkah demi selangkah. Yang paling terpenting dari hal penting yang lain. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ikhwatah, itu waktu ngirim Muadz ke Yaman itu, apa kata Rasulullah SAW? Ya Muadz, innakum ta'ti qauman min ahli kitab, kata Rasul.
Mu'adz, kamu bakal datang ke kaumnya ahli kitab. Terus gimana ya Rasulullah? Fa'allimhum bila ilaha illallah. Kamu ajak mereka, kamu ajarkan mereka hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mau mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Apa kata Rasul? Fa in aqamu bidzalik, kalau mereka udah mau, fa'allimhum anna lahum khamsa salawatin fi yaumi wa lailah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka udah mau syahadat, kabarin, ajarin, perintahkan bahwa mereka punya kewajiban sholat 5 waktu, kata Rasul. Tuh lihat, selangkah demi selangkah. Fa'in aqamu bidzalik, kalau mereka udah mau sholat, fa'alimhum, kasih tahu mereka, mereka wajib zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya di antara mereka, diberikan kepada yang susah di antara mereka. Zakat, step by step, selangkah demi selangkah. Makanya ikhwata fillah azakumullah, beginilah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ngajarin sesuatu tuh dari dasar dulu. Kita kan kalau bikin bangunan nggak mungkin bikin genteng dulu. Gimana ceritanya bikin atapnya dulu? Pasti bikin apa? Pondasinya dulu, yang awalnya dulu, agar bangunannya itu benar, agar bangunannya tuh kokoh. Itu dengan apa? Dari dasar naik. Nabi aja ya khotah, kan nggak langsung diturunkan Al-Quran itu 30 juz, enggak, berangsur-angsur turunnya, step by step. Dan begitulah kita belajar ya khotah fitin azakumullah. Makanya risalah yang singkat ini itu untuk mengokohkan dasarnya kita. Dasarnya mesti kokoh dulu. Kalau dasarnya nggak kokoh, sulit ya khotah. Makanya Nabi SAW ngajarin orang Yaman dulu tuh syahadat dulu ya. Begitu Allahnya besar di hati mereka, begitu mereka tahu bahwa Yaman tuh punya Allah, bukan punya kamu. Diri kamu aja punya Allah, bukan punya kamu sendiri. Istri kamu pun punya Allah, anakmu pun punya Allah, semuanya punya Allah, semuanya dari Allah. Baru manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia bisa menerima perintah salat, perintah zakat. Ya, makanya ikhwata fillah azakumullah, kita membahas kembali hal yang dasar, yaitu tentang beberapa ibadah-ibadah yang diberikan sebagai contoh oleh penulis, yang termasuk di dalam bab pengenalan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kita berbagai macam ibadah. Macam-macam. Ada yang ibadah hati, ada yang ibadah harta, ya, ada yang ibadah fisik dan lain sebagainya. Salah satu contoh ibadah yang diberikan dan kita sampai di bab ini adalah inabah. Inabah ini paling mirip sama taubat, kembali kepada Allah. Ini inabah ikhwatah. Dan inabah ini cenderung lebih lebih luas daripada taubat. Kalau taubat itu kan seseorang kembali, ya, yang tadinya berdosa dia jauhin dosanya, itu taubat. Kalau inabah ini bisa macam-macam. Dia kembali kepada ketaatan, dia kembali ke dia kembali beramal saleh, dia kembali doa kepada Allah, itu semua namanya inabah. Ya, jadi cenderung lebih luas. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kata Allah, kembalilah kalian kepada Allah dan tunduklah kepada Allah. Jadi itu kalau kita mau ibadah, mau balik lagi kepada Allah, itu benar-benar karena Allah. Kalau kita pengen doa nih kepada Allah, ya memang kita doa tuh bukan untuk dipuji orang atau untuk yang lain, tapi memang kita ingin berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita, agar Allah Subhanahu wa taala ridha sama kita. Dan inabah ikhwata fiddin azakumullah, ini ibadah yang juga ada poin taubatnya di sana. Caranya, syaratnya sama taubat. Taubat syaratnya apa aja bapak-bapak sekalian? Ini udah pada taubat apa belum? Apa syarat-syarat taubat itu apa? Biar taubat kita tuh diterima sama Allah. Pertama, masa pertama nggak tahu? Taubat apa sih? Ibadah apa bukan? Dasar semua ibadah apa sih? Ikhlas. Kalau kita pengen taubat, itu beneran kita taubat tuh karena takut sama Allah, memang kita taubat.
Kita taubat nih karena memang mengharapkan surganya Allah, kita harapkan rahmatnya Allah, kita harapkan ridhonya Allah, makanya kita taubat, itu ikhlas. Ada orang yang taubat modus, ada. Dia hijrah, Pak. Yang tadinya tidak religius jadi religius. Hijrah. Statusnya dulu ya ngomong macam-macam masalah duniawi, terus ganti dikit-dikit hadis, dikit-dikit ayat. Tapi ada di balik itu yang modus, karena salah satu followersnya dia ya gebetannya dia, incarannya dia. Kelihatannya udah tobat, tapi enggak ikhlas dia. Coba lihat kalau yang dia incar tuh ternyata kawinnya sama orang lain, gimana tuh keadaan tuh orang? Ini saya udah hijrah, jenggot udah mulai panjang, dinikah sama orang lain, ya buyar tobatnya, berantakan tuh taubat. Makanya taubat, dan ini banyak terjadi bapak-bapak sekalian, banyak terjadi, apalagi di kalangan anak muda, ya dia mau gak cewek gak cowok, subhanallah. Yang cewek ngelihat satu ikhwannya udah ngaji, udah rapi, mulai pakai jilbab yang panjang dan seterusnya. Namun kemudian begitu dapat undangan, ternyata si Abdullah akan nikah dengan Fatimah, bukan sama dia. Buyar, mundur. Yang tadi pakai jilbab mulai berantakan. Yang cowok juga gitu. Udah ngincer si Aisyah, ternyata Aisyah nikah sama si Abdullah, nggak sama dia. Selesai. Ya. Di hari pernikahan yang pertama dia lakukan potong jenggotnya, ya hijrahnya buyar, taubatnya buyar. Kenapa? Karena dia menginginkan yang lain, bukan untuk Allah. Dia nggak relakan taubatnya itu untuk Allah, dia nggak relakan hijrahnya itu untuk Allah. Kalau orang hijrahnya untuk Allah, apapun dia lakukan, yang penting apa? Ada ridha Allah di sana. Di mana? Apa yang mesti saya perbuat? Saya dari bos, direktur bank riba, mau taubat, mau hijrah, hatta kerja jadi apapun, yang penting di situ Allah ridha kepada dia, lakukan. Ini hijrah. Dan hijrah kita zaman sekarang ini paling meninggalkan pekerjaan, Pak. Ya kalau sahabat dulu meninggalkan apa? Semua yang dibawa badannya aja udah. Keluarga ditinggal, tanah kelahiran tinggal, harta ditinggal. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, orang kaya ini waktu mau hijrah ditahan sama orang Mekah. Jangan hijrah. Kenapa nggak boleh hijrah? Apakah engkau akan hijrah dengan hartamu juga, Suhaib? Tuh, fulusnya gimana nih fulus? Mau diambil juga dibawa ke Madinah. Kata Suhaib apa? Saya kasih tahu kamu di mana saya menyimpan harta saya, lalu biarkan saya hijrah kepada Rasulullah SAW. Tuh, ini tinggalin semuanya. Yang penting dia sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat pertama dalam seseorang bertobat itu apa? Ikhlas. Yang kedua apa? An-nadamah. Dia tuh punya rasa menyesal yang luar biasa. Bahkan para salaf tuh bilang, ya, at-taubatu nadamah. Taubat tuh nyesal orang. Ada penyesalan, yaitu poin di taubat. Ya, nyesal betul-betul, kenapa saya lakukan ini nih? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga itu apa? Dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang itu. Dia bertekad untuk apa? Tidak mengulangi. Dan lihat ya, bagaimana Islam ini memberikan syarat luar biasa. Dia bertekad untuk tidak mengulang. Tekad yang penting. Kenapa sih tekad yang penting? Kita ini manusia. Ya, begitu kita tobat, nanti ada momen lagi kita jatuh lagi. Lalu apa yang kita lakukan, Bapak-bapak sekalian? Kalau ya kita udah tobat nih, kemudian di hari kemudian nih kita jatuh lagi di maksiat yang sama, apa yang mesti kita lakukan? Ya tobat lagi. Emang gitu tobat. Kan para anbiya, para salihin dipujinya karena apa sih? Karena mereka pernah bertobat sekali? Enggak. Innahu awwab, suka berbalik atau suka kembali kepada Allah, yakni suka taubat. Tawab, suka taubat kepada Allah tuh. Emang taubat nggak bisa sekali. Ini yang bikin sebagian besar kaum muslimin ragu untuk taubat. Ustadz,
saya nggak mau tobat sekarang, ntar saya maksiat lagi. Terus kalau ente tobatnya ntar nggak maksiat lagi, siapa ente? Nabi bukan, malaikat bukan, pasti maksiat. Nggak mungkin, nggak. Tapi di sini Islam ini mengatakan bertekad besar untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Semampunya dia jaga tuh. Pada saat dia jatuh lagi, ya dia tobat lagi. Dan begini memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaannya kepada kita. Mungkin gak sih seseorang tuh kalau udah tobat bisa balik lagi ke dosanya? Sangat mungkin. Orang di tahun 98 Krismon, ya, dia berhenti minum minuman keras. Ya, di Krismon 98 berhenti minum minuman keras. Di tahun 2019, ya, nggak tahu gimana dia dapat momen balik lagi ke bar, ke klub. Orang yang diajak bisnis sama dia itu ternyata nawarin dia wine. Dia udah tobat, udah berapa tahun tuh tobat, ya. Tapi gara-gara dia butuh dengan bisnis itu, mau nggak mau dia minum lagi, dia minum lagi, dia minum lagi tuh. Jadi orang tuh mungkin banget kembali kepada dosa yang sama yang dulu dia pernah tobat dari dosa tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah dia mesti kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para ulama mengatakan yang keempat adalah syaratnya taubat di waktunya. Taubat di waktunya. Kapan Pak waktunya taubat? Yang tepat tuh kapan sih taubat? Nah, waktu yang tepat untuk taubat. Habis zuhur? Habis asar? Hah? Setiap waktu itu tepat untuk taubat. Yang nggak tepat kapan? Sakratul maut tuh nggak tepat. Kenapa? Nggak diterima taubatnya sama Allah. Tapi nggak sedikit manusia justru dia beribadah taubat di waktu yang nggak tepat. Lihat Fir'aun, segitu sombongnya. Pertama bilangnya saya Tuhan orang Mesir, naik ke step 2 dosanya, saya Tuhan yang paling tinggi. Begitu digerakin sama Allah, hanya satu yang digerakin sama Allah, ikhwan. Hanya satu makhluk, hanya satu tentaranya Allah yang digerakkan. Apa? Laut. Hanya laut, nggak pakai gempa, nggak pakai api, nggak. Laut satu. Apa kata Firaun? Ya, dia mengatakan, aku beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Subhanallah, kemana aja dulu? Hari ini sakratul maut, baru mau ngomong aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Apa kata Allah? Al-an wa qad asaita qabli, kata Allah. Sekarang, dulu-dulu maksiat terus, kata Allah. Selesai Fir'aun, gak diterima tobatnya sama Allah. Tuh, banyak manusia justru mau tobat tuh di akhir, di waktu yang gak tepat buat dia. Ya, makanya kata fitin azakumullah, seseorang ini mesti inabah kepada Allah, mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis subhanallahnya ikhwata, setelah memberikan contoh inabah, dia masuk kepada ibadah yang sangat-sangat besar dalam Islam, namanya al-isti'anah. Pak, apa isti'anah? Ini setiap hari kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu isti'anah. Apa tuh? Masa Al-Fatihah gak hafal artinya? Puluhan tahun baca Al-Fatihah gak hafal artinya? Subhanallah. Apa isti'anah? Bahasa Indonesianya apa sih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Terus meminta pertolongan. Barakallahu fikum. Ya, isti'anah itu meminta pertolongan. Dan isti'anah Bapak-bapak sekalian, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, itu kata para ulama dibutuhkan 3 hal biar seseorang itu dikatakan dia telah beristi'anah kepada Allah. Pertama, tunduk dia kepada Allah. Dia tunduk kepada Allah. Yang kedua, dia thiqah sama Allah, percaya sama Allah. Yang ketiga, dia bersandar kepada Allah. Ini isti'anah. Dia tunduk, percaya dan bersandar. I'timad dia sama Allah, bersandar sama Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan para ulama mengatakan wa madaruddin 'alal ibadah wal isti'anah, dan poros agama tuh di dua hal, ibadah dan isti'anah. Ibadah dan isti'anah. Ya. Makanya para ikhwan sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau bilang, ad-din, agama itu alla ya'budu illallah wa la yusta'anu illa bih. Agama itu adalah tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Itu agama itu. Ya. Ini adalah isti'anah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolongnya ke siapa? Allah. Ke Allah minta tolongnya. Maka siapa yang minta tolong kepada selain Allah, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Dan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca naruhnya cuma dua ibadah ini. Ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan kenapa ibadah didahulukan daripada isti'anah? Para ulama mengatakan dikarenakan setiap hamba memerlukan pertolongan untuk seluruh ibadah yang ia lakukan. Ya. Kita nggak bisa ibadah, Pak, kecuali dengan apa? Pertolongan Allah. Makanya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kita bakal ibadah kepadamu dan kamu juga yang bikin kita bisa ibadah. Kita minta tolong biar kita bisa ibadah. Makanya lihat deh, kalau muadzin azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, antum jawabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muadzin bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita salat, mari kita mendapatkan kemenangan, jawab kita apa? La haula wala quwwata illa billah. Kalau urusan ibadah tuh hayya 'alas shalah, kita mau salat, la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada kekuatan, enggak ada upaya dari kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kita bisa salat tuh karena Allah. Kita bisa sholat di masjid, jawab azan, itu karena pertolongan dari Allah. Itu isti'anah, Pak. Makanya urusan ibadah ini kita juga mesti minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa seseorang ini gak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ya, isti'anah ini dekat sama ibadah tawakal, Pak. Dekat banget. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala suka barengin, ya, suka memaknai dengan kalimat yang tidak jauh berbeda antara isti'anah dan tawakal. Dan kalimat tadi tuh la haula wala quwata illa billah, ya, itu kalimat namanya kalimat isti'anah. Kalimat minta tolong sama Allah. Ya, bukan kalimat kalau kena musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kalimat istirja', tapi kalimat isti'anah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, apalagi di hari-hari ini, gara-gara si virus corona, isti'anah kita kemana? Kita mesti minta tolong tuh kemana? Semua orang khawatir, semua orang takut. Tapi poin yang mesti kita tahu, kita sebagai seorang muslim, itu penanggulangan dalam setiap musibah tuh gak sama orang kafir, Pak. Ya, gak sama. Kalau orang kafir emang ketakutan, apalagi Yahudi, dia kan mau lari mulu dari maut. Kerjaannya lari dari maut. Fa innakum mulaqikum, kata Allah. Fa innahum mulaqikum. Pasti kena, kata Allah. Mau lari kemana sih? Mau ada corona, gak mau ada corona, mati ente. Pasti. Selama ada nyawanya mati tuh. Binatang selama ada nyawanya mati dia. Manusia juga mati. Ya. Makanya kan kita tahu bahwa nih penyakit yang satu ini nih, virus yang satu ini diciptakan oleh Allah. Yang bisa memasukkan penyakit ini bersarang kepada jiwa seseorang atau tubuh seseorang tuh Allah.
Yang bisa menjadikan penyakit ini tersebar di satu wilayah pun Allah. Yang bisa menyembuhkan pun Allah. Yang bisa cabut wabahnya pun Allah. Maka yang pantas untuk seorang mukmin pertama kali sebelum diambil maskernya, sebelum dia ambil sanitizernya, apa? Isti'anah billah. Minta tolong sama Allah tuh. Angkat tangannya sama Allah. Ya Allah, lindungi saya, keluarga saya dan kaum muslimin. Isti'anahnya sama Allah. Di sini saya hanya menggaris bawahkan, kita seorang muslim jangan tawakalnya ke masker. Jangan tawakalnya ke sanitizer, jangan. Tawakalnya kepada Allah. Baru pakai itu masker, baru itu cuci tangan. Tapi tawakal jangan pernah diberikan kepada yang lain. Banyak orang lebaynya sama sebab. Sebabnya dia lebay. Padahal ini sebab nggak bakal bisa bermanfaat kecuali dengan izin Allah. Nggak bisa bermanfaat kecuali dengan izin Allah. Orang pakai masker sebanyak-banyaknya sampai mungkin segini dia pakai, ya. Anda di pesawat kemarin lihat orang maskernya itu ada mesinnya. Anda juga bingung deh itu masker apaan, ya. Ada mesinnya, ya, kotak gitu mesin apa gimana nggak tahu, ya. Maksudnya di sini bukan nyalahin orang pakai masker, enggak, pakai masker itu sebab. Islam juga ngajarin pakai sebab, sama. Cuma kalau muslim ini tawakalnya sama Allah, bukan sama maskernya. Ya, jadi kalau Allah bilang kena, hatta maskernya 100 dia pakai kena. Kalau Allah bilang kena, dia pakai cuci tangannya itu ribuan kali kena, kata Allah. Kena. Law ijtama'atil ummah ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Kalau seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan kalian manfaat, enggak bisa berikan manfaat kata Allah kecuali apa-apa yang telah dituliskan untuk kalian. Dan kalau setiap umat itu berkumpul untuk memberikan sebuah keburukan, maka tidak akan pernah bisa memberikan keburukan kecuali apa-apa yang telah dituliskan oleh Allah. Ya. Makanya kalau muslim ini sedikit berbeda dengan kafir. Kalau orang kafir emang nyendernya sama maskernya, Pak. Dia bersandar tuh sama maskernya sama sabunnya, itu dia bersandar pakai itu. Kalau kita meyakini ini sebabnya, kita pakai maskernya dan kita bertawakal kepada Allah. Kita cuci tangan kita dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin virus ini, wabah ini ada sekarang ini justru menjadikan tauhid kita lemah. Enggak, jangan. Justru virus ini agar harap, tawakal, isti'anah, isti'adzah, meminta perlindungan itu tambah besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya buat orang muslim. Biar tauhidnya lebih besar. Ya. Makanya banyak orang akhirnya ini bersandarnya kepada apa yang dia pakai dibanding apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ista'in billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kita minta tolong sama Allah. Ya. Dan orang muslim kan punya senjata yang lebih kuat dari maskernya, yang lebih kuat dari sanitizernya. Apa? Doanya kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang mukmin. Zikir. Nabi SAW itu lebih dari 1400 tahun yang lalu udah punya penanggulangan untuk wabah. Kata Rasulullah SAW waktu ada ta'un apa? Idza waqa'a ta'un bi ardin fala tadkhulu 'alaiha. Kalau udah ada ta'un dalam satu wilayah, suatu penyakit wabah yang menyebar dan mematikan, jangan masuk ke situ kata Rasul. Kalau penyakitnya, wabahnya ada di wilayah kalian, jangan keluar dari situ. Tuh. Ini kan sebab. Dan udah ada penanggulangannya dari Islam. Jadi Islam sebenarnya selangkah lebih maju dalam urusan apa? Medis, pencegahan. Nabi SAW mengatakan apa? Man istasbaha bi sab'i tamarat. Siapa yang di pagi harinya makan 7 butir kurma. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak akan kena sihir ataupun racun di hari itu. Ini kan pencegahan semua. Jadi kaidah-kaidah medis ini Nabi SAW juga udah bilang. Ya. Dan Islam nggak kering dalam masalah hal itu. Islam punya tuh, ya, kaidah-kaidah itu. Makanya kita sebagai seorang muslim, kita tetap melakukan pencegahan, ya. Karena wiqayah khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada menyembuhkan. Ya, jadi kita cegah dan kita apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang terakhir, isti'anah itu diperbolehkan kepada makhluk
Isti'anah, minta tolong boleh kepada makhluk dengan 3 syarat. Makhluknya hidup, lalu mampu. Yang ketiga, hadir di depan kita atau bisa komunikasi langsung. 3 ya. Isti'anah dengan makhluk boleh hukumnya dengan 3 syarat. Pertama, hidup, makhluknya hidup. Jadi kalau orang minta tolong sama orang mati hukumnya syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu, ya, mampu meminta tolong dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh manusia. Sekarang kalau ana bilang sama antum alhamdulillah hidup, antum juga hadir di sini. Terus ana bilang, Pak, tolong berikan saya air. Bisa nggak Bapak ambilin saya air? Mampu kan? Ini mampu. Ini isti'anah kan? Minta tolong. Syirik nggak? Enggak. Karena semua syaratnya ada tuh. Antumnya hidup, ana bisa komunikasi langsung, dan yang diminta hal-hal yang mampu dilakukan. Tapi kalau antum ada di sini, terus ana bilang, Pak, masukin saya surga. Bisa nggak antum masukin ana surga? Nggak bisa kan? Walaupun antumnya hidup, ada di sini, tapi ada satu syarat yang nggak ada. Apa tuh? Mampunya. Antum nggak mampu. Karena begitu seseorang mengatakan saya minta surga, ya, itu adalah sebuah kesyirikan. Ya. Dan yang ketiga, pada saat seseorang itu meminta kepada orang yang nggak bisa berkomunikasi langsung. Kalau sayanya di sini, syekh saya adanya di Madinah. Ya, terus saya minta tolong sama dia. Wahai Syekh Abdul Razak, saya minta tolong berikan saya air. Berikan saya apa? Air. Kalau Syekh Abdul Razak ada di hadapan saya, Pak, mampu nggak diberikan air? Mampu. Tapi dianya di sana. Saya lagi ngomong gini, sekarang dia dengar nggak sih apa yang saya katakan? Enggak, ini kesyirikan. Apalagi kalau mintanya hal-hal yang memang manusia semuanya nggak mampu. Syekh Abdul Razak, tolong maafkan dosa-dosa saya kepada Allah. Ajib. Gimana ceritanya tuh? Nggak bisa kan? Nah, kenapa itu dikatakan syirik? Karena nggak mungkin saya minta kepada Syekh Abdul Razak kecuali saya yakini Syekh Abdul Razak itu punya pendengaran yang sangat luas, punya penglihatan yang sangat luas, punya ilmu yang sangat luas, yang keluasannya itu ilmunya, penglihatannya, pendengarannya sama dengan pendengaran, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk nggak ada yang bisa, Pak. Kayak begitu nggak ada yang bisa. Kalau kita doa sama Allah di mana aja, dalam hati Allah tahu. Dalam hati Allah tahu. Tapi kalau makhluk enggak. Makanya begitu saya mengatakan, saya di Senen, pasar Senen, Syekh saya di Madinah, saya minta tolong, ini kesyirikan. Kenapa? Karena saya meyakini ada makhluk yang pendengarannya sama dengan Allah. Dan ini apa? Sebuah kesyirikan. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat apa yang saya telah bawakan pada siang hari ini. Ya, semoga kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mau ada pertanyaan? Apa enggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Nggak ada pertanyaan, ya. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita dari wabah corona, dari hal-hal yang membahayakan diri kita, keluarga kita di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.